Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jawara Kelas. Ya teman-teman semua, sekarang sudah masuk di FR hari kelima dan keenam ya untuk SKD CPNS 2024. Jadi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik subscribe dan like ya di setiap video, dan sekarang sudah masuk di part 28. Jadi teman-teman supaya dapat info terbaru soal-soal SKD CPNS sampai nanti di hari terakhir atau di hari tes teman-teman sekalian, silahkan klik notifikasi lonceng ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan bahas 3 materi di mana soalnya terdiri dari 10 soal. Nah, untuk itu berikut soalnya. Baik, kita masuk ke soal nomor 1. Nah, soal nomor 1 adalah tes TWK ya dengan materi indikator integritas. Oke, kita baca soalnya ya teman-teman. Setelah berhasil merumuskan Pancasila, Insinyur Soekarno berupaya menyatukan Nusantara menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin juga sempat diusahakan Insinyur Soekarno dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, hingga akhirnya berkembang menjadi gerakan non-blok berkat jasa Insinyur Soekarno pula. Banyak negara kawasan Asia Afrika yang merdeka, meskipun ada pula yang konflik berkepanjangan karena ketidakadilan di negaranya. Itulah sebabnya Soekarno dikenal dalam menjalankan politik bebas aktif dunia internasional. Nilai integritas yang dapat dicontoh dari sosok Insinyur Soekarno adalah, nah sebelum itu kita garis bawahi ya teman-teman. Di sini Insinyur Soekarno ya, berupaya menyatukan Nusantara, okay, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan Insinyur Soekarno juga berusaha ya menyatukan Asia, Afrika, dan Amerika Latin di Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Jadi Insinyur Soekarno ini melakukan upaya, usaha. Nah, kira-kira integritas apa yang patut dicontoh dari Insinyur Soekarno? Nah, sebenarnya integritas itu terdiri dari di option sebenarnya bagian dari integritas ya, peduli iya, bertanggung jawab iya, adil iya, mandiri iya, bekerja keras iya atau kerja keras. Nah, tapi kita memilih satu contoh yang mewakili nilai integritas dari sikap Soekarno. Karena dia berusaha menyatukan, berarti jawaban atau opsi yang tepat di sini adalah kerja keras ya teman-teman. Karena dia bekerja keras, berupaya dalam menyatukan Nusantara menjadi NKRI, dan juga berupaya menyatukan negara-negara konflik seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin di Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pengasingan ke Digul, Papua cukup memberikan banyak pelajaran berharga bagi Muhammad Hatta. Meskipun diasingkan di tempat yang sangat terpencil, pemikiran Bung Hatta tidak berhenti sampai di situ. Ia tetap menulis berbagai artikel untuk surat kabar. Honor yang diterimanya ia gunakan untuk biaya hidup dan juga berbagi kepada teman-temannya. Nilai integritas yang terkandung dalam diri sosok Muhammad Hatta adalah, nah kita garis bawahi lagi ya di sini teman-teman, yaitu honor
dari menulis ya, menulis artikel, honor yang diterimanya digunakan untuk biaya hidup dan juga berbagi kepada teman-temannya. Nah, nilai integritas apalah yang terkandung atau yang bisa kita petik dari sosok Bung Hatta ini. Nah, sebenarnya di option ini kita bisa langsung melihat pilihan-pilihannya dari satu kata kunci ya. Nah, satu kata kunci alfa ini kata kuncinya peduli ya, kepedulian. Kemudian B ini kerja keras. Kemudian C ini keadilan. Kemudian D ini kesederhanaan. Kemudian E ini adalah jujur. Jadi peduli, kerja keras, keadilan, kesederhanaan, dan jujur itu adalah bagian dari integritas juga. Tetapi kita memilih yang sesuai dengan diberikan contoh di atas ya, yang terkandung dari kalimat di atas. Nah, kira-kira jawaban yang tepat adalah teman-teman, tadi yang option 1 kan jawabannya kerja keras, sedangkan yang 2 ini jawabannya adalah kepedulian ya. Jadi menunjukkan kepedulian dengan menggunakan honor yang ia terima dari menulis untuk berbagi kepada teman-temannya. Jadi sikap kepedulian, nilai integritas yang terkandung dari sosok Muhammad Hatta dari contoh peristiwa di atas ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya dalam memilih jawaban, langsung saja ke kata kunci dari opsinya jika soalnya adalah integritas. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Akhir tragis dan tak mengenakan dialami Insinyur Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia. Tak lama setelah mosi tak percaya parlemen bentukan Nasution pada 1967 dan MPRS menunjuk Soeharto sebagai presiden baru, Bung Karno menerima surat perintah untuk segera meninggalkan istana. Ada rasa sedih yang menjalar di tubuhnya. Namun ia harus rela dan mengalah. Meski merasa dihianati, Bung Karno tak memendam dengki apalagi sampai terlintas untuk melakukan pembalasan. Bakti kepada negeri tetap dijunjungnya tinggi-tinggi. Dengan tegas ia memperingatkan anak-anaknya untuk tak membawa apapun yang bukan milik pribadi. Hal yang dapat diteladani dari Insinyur Soekarno adalah, nah, kita garis bawahi lagi ya, teman-teman di sini. Ia harus rela dan mengalah. Meski dihianati, Bung Karno tak memendam ya, tak memendam dengki, apalagi terlintas untuk melakukan pembalasan. Bakti kepada negeri dijunjungnya tinggi-tinggi. Dengan tegas ia memperingatkan anak-anaknya untuk tak membawa apapun yang bukan milik pribadi. Nah, yang sikap yang dapat diteladani dari Insinyur Soekarno adalah, nah di sini optionnya kita lihat, A. Melarang anak-anaknya membawa fasilitas negara. B. Sedih karena harus meninggalkan istana. C. Tanpa pamrih membela kepentingan bangsa dan negara. D. Menerima keputusan secara sepihak. E. Memendam dengki. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah tanpa pamrih membela kepentingan bangsa dan negara. Nah, karena dia rela dan mengalah, kemudian tidak memendam dengki ya teman-teman, tak memendam dengki, kemudian tak juga ingin melakukan pembalasan dan melarang anak-anaknya untuk tak membawa yang bukan miliknya. Jadi dia tanpa pamrih membela kepentingan bangsa dan negara. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Masuk ke tes intelijensi umum dengan indikator numerik hitung cepat. Oke, kita langsung hitung ya teman-teman di sini. 16/3 dikali. Nah, 2,1 ini kita ubah menjadi 21/10 supaya semua seragam menjadi pecahan, dikurang ya. 6/5, 3/2 itu 9, ditambah. Nah, ini bisa langsung kita sederhanakan karena sudah dalam kurung ya, teman-teman. Karena sudah dalam kurung kita sederhanakan, berarti 1/2 kurang 1/4 itu 1/4 ya, karena 2 kurang 1, 1 ya. Kemudian kita bisa langsung kalikan ini ya, 16 kali 21 adalah 300
336 per 3 kali 10 itu 30 ya, dikurang ini tadi kurang sorry teman-teman ya. 6 per 5 dikurang 9 ditambah per 4. Nah, kemudian kita bisa sederhanakan ini 336 bagi 6, ini kita bagi 6 itu hasilnya 56, kemudian 30 bagi 6 hasilnya 5 ya, dikurang 6 per 5 dikurang 9 ditambah 1/4. Nah, kemudian bisa kita sederhanakan lagi ya, teman-teman ini 56 kurang 6 itu 50 ya, per 5 jadi ini sudah habis, dikurang 9 ditambah 1/4. Lalu kita ubah menjadi penyebut 20 ya, berarti ini kita 50 kali 4 berarti 200 per dikurang, kemudian 20 kali 9 itu 180 ditambah 5 per 20 ya. Oke, kemudian kita lanjut hitungannya, 200 kurang 180 ditambah 5 itu adalah 25 ya teman-teman, per 20. Maka nanti jawabannya adalah, kita sederhanakan sama-sama bagi 5, jadi 5 per 4, 20 bagi 5, 20 bagi 5 itu 4. Maka jawabannya adalah B ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kakap, kita masuk ke verbal ya. Di sini ada kakap, tuna, kerapu sama dengan titik-titik. Jawabannya juga ada 3 ya, titik-titik. Jadi kita cari tahu dulu ini kakap, tuna, kerapu sejenis apa ya teman-teman. Ternyata ini sejenis ikan laut. Ikan yang hidup di laut ya. Nah, kira-kira yang memiliki kesamaan verbalnya, analoginya adalah, coba lihat, A. Tawar belut gabus, B. Tuna salmon laut, C. Gurame lele mujair, D. Tawar laut payau, E. Layur tongkol nila. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman. Kenapa? Ini adalah sama-sama sejenis ikan yang hidup di air tawar atau ikan tawar. Oke, itu analoginya. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Masuk ke logika analitik. 6 mahasiswa duduk berurutan dalam ujian wawancara. Tita tidak bersebelahan dengan Sony atau Tari. Nia duduk di dekat Tari. Tita duduk di dekat Jerry dan Jerry duduk di sebelah Nia. Sony tidak ingin didahului Hana dan Hana bersebelahan dengan Tita. Tari duduk di urutan terakhir. Urutan tempat duduk dari pertama sampai akhir adalah, oke. Jadi kita buat dulu gambarannya. Ini yang pertama, kedua, kemudian sini yang ketiga, 4, 5, dan 6 ya, posisi duduk. Nah, kita dapat informasi penting, ini Tari duduk di urutan terakhir. Nah, itu kita ambil saja langsung ya. Jadi yang keenam adalah Tari. Lalu di sini dia bilang kita tidak bersebelahan dengan Sony atau Tari. Nia duduk di dekat Tari. Jadi kita bisa langsung tuliskan ternyata di sini adalah Nia ya, teman-teman. Kemudian Nia duduk di dekat Tari, kemudian Tita duduk di dekat Jerry dan Jerry duduk di sebelah Nia. Jadi bisa kita lagi tulis di sini nomor 4 itu Jerry ya, karena di sebelah Nia. Oke, Jerry di sebelah Nia. Kemudian kita lanjut, Sony tidak ingin didahului Ana dan Hana bersebelahan dengan Tita. Oke, Nia duduk di dekat Tari. Nah, Tita duduk di dekat Jerry. Nah, berarti di sebelahnya
Jeri adalah tita. Kemudian di sini adalah kalimat Sony tidak ingin didahului Hana. Hana bersebelah dengan tita, berarti nomor 2 itu Hana. Kemudian nomor 1 itu pasti Sony. Oke, jadi jawabannya adalah Sony, Hana, Tita, Jerry, Nyatari. Jadi optionnya adalah Alpha ya, teman-teman. Oke, mudahkan untuk soal nomor 6. Kita ke soal berikutnya, itu soal nomor 7. Masuk ke numerik perbandingan. Sebuah proyek dapat selesai selama 30 hari dengan 24 pekerja. 10 hari pertama, pekerjaan dapat terlaksana seperti biasa, tetapi 5 hari berikutnya ada kendala yang membuat pekerja harus libur. Banyaknya pekerja yang harus ditambahkan supaya proyek selesai sesuai jadwal adalah, jadi kalau misalnya pekerja dengan waktu itu berbanding terbalik. Nah, jika ada kasus seperti ini, rumusnya adalah tambahan pekerja sama dengan itu jeda waktu yang diberikan dikali pekerja, jumlah pekerja maksudnya teman-teman ya, dibagi dengan sisa hari. Oke, nah, jadi kita tulis dulu di mana jeda harinya itu diberikan adalah 5 hari, kemudian pekerjanya, jumlah pekerjanya sebanyak 24, kemudian sisa hari ya, sisa hari itu dari 30 hari dikurang 10 hari pertama sudah dikerja, dikurang jeda 5 hari, maka tersisa 15. 30 kurang 5 30 kurang 10 kurang 5 itu 15 hari. Jadi kita langsung masukkan ke rumusnya ya. Jedanya itu 5 dikali ya, jumlah pekerjanya 24, sisa harinya itu adalah 15. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 5 ini 15 bagi 5 itu 3, sehingga 24 bagi 3 itu 8 pekerja yang ditambahkan. Oke, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman. Kita lanjut soal nomor 8 ya. Sekarang masuk ke TKP anti radikalisme. Oke. Kita baca. Anda adalah seorang mahasiswa. Saat ini Anda sedang mengikuti kegiatan keagamaan. Akan tetapi, di beberapa pertemuan akhir-akhir ini Anda mendengar di beberapa pernyataan dari pembicara yang sebenarnya justru memicu terjadinya perpecahan dan saling benci antar umat beragama. Maka yang Anda lakukan adalah A. Tidak menghiraukan penyampaian pembicara tersebut. B. Anda melarang orang lain untuk ikut dalam acara yang diisi oleh orang tersebut. C. Anda segera bertemu dengan pembicara setelah acara selesai dan mengatakan bahwa penyampaian tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan justru mengundang perpecahan. D. Anda bertemu dan mempertanyakan tentang hal-hal yang disampaikan sebelumnya. E. Melapor kepada panitia pelaksana bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita akan mencegah yang namanya radikalisme ya. Kemudian terjadi supaya mencegah perpecahan, saling benci antar umat beragama, kita cegah itu namanya anti radikalisme. Maka jawaban yang mendapatkan poin 5 ya, teman-teman, itu E ya. Kita langsung pilih E karena dengan melapor kepada panitia pelaksana bahwa apa yang disampaikan oleh pembicara itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita melapor saja kepada yang memiliki wewenang pada kegiatan itu ya, supaya tidak terjadi yang namanya perbedaan pendapat yang bisa mengakibatkan perselisihan yang panjang. Kemudian C itu adalah poin yang mendapatkan 4 itu C ya, teman-teman. Kemudian mendapatkan poin 3 itu D. Kemudian selanjutnya A1, B2. Nah, itu jadi teman-teman mungkin akan bisa memilih E atau C ya, karena poinnya beda 1 yaitu 4. Kalau nomor C ini kita langsung kepada pembicara tadi menyampaikan apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, cuma yang paling bagusnya adalah kita langsung melapor kepada panitia untuk mencegah yang namanya perselisihan panjang. Oke, kita lanjut soal nomor
9 ya teman-teman. Anda bekerja di sebuah perusahaan swasta. Suatu ketika perusahaan Anda memiliki proyek besar dan terpilih menjadi ketua tim dalam proyek tersebut. Untuk dapat memaksimalkan kerja tim Anda, apa yang akan Anda lakukan? Oke. A. Memberikan semangat dan motivasi kepada rekan-rekan Anda agar dapat bekerja secara maksimal dalam penyelesaian proyek. B. Mengatur strategi agar bisa menyelesaikan proyek dengan baik dan dalam waktu yang sesingkat mungkin. C. Anda sebagai ketua tim, Anda harus mengawasi kinerja anggota tim Anda. D. Anda menginstruksikan kepada anggota tim Anda untuk belajar dari karyawan yang lebih senior agar dapat mengerjakan proyek secara maksimal. Anda sebagai ketua tim, Anda menginstruksikan kepada anggota tim Anda untuk selalu berdoa. Jadi karena ini ada jaring kerja, kemudian kita sebagai ketua tim proyek, maka yang harus kita lakukan itu sebagai manajerial ya. Nah, di mana kita harus mengatur strategi agar menyelesaikan proyek dengan baik dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi poin 5 itu B ya. Karena kita sebagai ketua ya teman-teman, ini ketua tim itu fungsinya itu mengatur, memanajerial ya untuk kedepannya, untuk mencapai target yang kita dapatkan. Kemudian mendapatkan poin 4 adalah C, yaitu mengawasi kinerja tim. Jadi sebagai ketua selain kita bekerja, kita juga mengawasi kinerja tim. Kemudian yang mendapatkan poin 3 itu D. Kemudian mendapatkan poin 2 A dan terakhir E 1. Oke, teman-teman, kita lanjut soal berikutnya. Itu soal nomor 10 atau soal terakhir. Sekarang masuk lagi di anti radikalisme. Anda tinggal di sebuah kompleks di kota Anda. Saat ini kenaikan BBM sedang menjadi sebuah perbincangan. Tak terkecuali di kompleks tempat Anda tinggal. Suatu hari Anda mendengar seorang di kompleks Anda mempengaruhi masyarakat untuk melakukan aksi demo yang berujung pada pemberontakan kepada pemerintah daerah setempat. Tindakan yang Anda lakukan adalah, jadi anti radikalisme itu pasti selalu mencegah ya. A. Melaporkan kepada pemerintah setempat agar melakukan pengawasan terhadap tindakan orang tersebut. B. Melakukan protes terhadap orang tersebut. C. Mencoba melakukan aktivis lainnya sehingga Anda terlihat kurang respek padanya. D. Tidak peduli terhadap arahannya dan mengatakan pada masyarakat setempat bahwa pemberontakan bukan merupakan penyelesaian sebuah masalah. E. Tidak peduli padanya, yang terpenting adalah Anda tidak melakukan arahannya. Jadi di sini kita harus mencegah ya radikalismenya karena akan bisa berujung pada pemberontakan kepada pemerintah daerah setempat. Untuk mencegah itu, tentu hal yang pertama kita lakukan adalah melaporkan. Jadi jawabannya alfa yang untuk nomor 10, mendapatkan poin 5, itu melaporkan kepada pemerintah setempat agar melakukan pengawasan terhadap tindakan tersebut. Jadi anti radikalisme itu baiknya kita melakukan pencegahan dengan melaporkan kepada yang berwenang. Itu tadi tujuannya teman-teman, untuk mencegah yang namanya perselisihan berkepanjangan. Kemudian yang mendapatkan poin 4 itu D ya. Teman-teman, D itu tidak peduli terhadap arahannya dan mengatakan pada masyarakat setempat bahwa pemberontakan bukan merupakan penyelesaian sebuah masalah. Jadi kita langsung kepada masyarakatnya untuk memberitahu. Tapi dia mendapatkan poin 4. Ya, alangkah bagusnya kita melapor kepada pihak yang berwenang untuk bisa melakukan pengawasan dan tindakan lebih lanjut. Kemudian mendapatkan poin 3 adalah C, lalu poin 2 adalah B, dan tentu poin 1 atau terakhir adalah E ya. Oke teman-teman, soal nomor 10 telah selesai, berarti pembahasan soal kita kali ini juga sudah selesai, dan tunggu pembahasan berikutnya di FR berikutnya. Jadi teman-teman jangan lupa ya subscribe, like, dan silahkan komentar jika ada perbedaan jawaban yang kita dapatkan dalam pembahasan soal ini. Silahkan berkomentar, nanti kita akan diskusi. Oke teman-teman, saya doakan akan ujian besok atau pekan depan. Saya doakan semua mendapatkan rankingan, kemudian PG juga.
Amin ya rabbal alamin. Oke, tetap semangat teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.